Pembahasan pertama mengenai rumusan masalah. Pengertian rumusan masalah menurut Paryatrawestra menjelaskan bahwa rumusan masalah adalah suatu permasalahan yang terjadi dalam sebuah percobaan itu sendiri untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Jadi, apa sih rumusan masalah itu? Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang diperolehnya dari sebuah permasalahan itu sendiri. Materi selanjutnya akan membahas tentang tata cara membuat rumusan masalah. Yang pertama yaitu kalian harus mencari tentang teori-teori yang mendukung terhadap metode penelitian yang akan kalian pilih. Kemudian, kalian juga harus kreatif dalam melihat fenomena yang di sekeliling kita. Kemudian, tentukan permasalahan yang ada dalam sekeliling kita dan tentukan juga solusinya. Pembahasan selanjutnya mengenai kriteria rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah harus ditulis atau dirumuskan dengan begitu jelas. Yang selanjutnya, rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya dengan alternatif tindakan yang dilakukannya. Kemudian, yang ketiga, rumusan masalah harus mengandung unsur pertanyaan-pertanyaan yang dapat diuji secara empiris. Kemudian, rumusan masalah harus mengandung deskripsi tentang kenyataan dan keadaan yang diinginkannya. Kemudian, yang kelima yaitu rumusan masalah harus disusun dalam bahasa yang begitu jelas, singkat, dan istilahnya berisi, namun dapat dimengerti. Yang keenam, cakupan dari rumusan masalah juga harus jelas. Yang ketujuh, pertanyaan dalam rumusan masalah harus memungkinkan untuk dijawab dengan metode ilmiah. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh sebuah informasi dan sebuah pengetahuan yang mempunyai manfaat bagi banyak orang serta sebagai salah satu tugas atau syarat untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Pembahasan selanjutnya mengenai apa sih tujuan dari penelitian. Poin yang pertama yaitu eksploratif. Eksploratif merupakan sebuah penelitian yang mana akan memiliki tujuan supaya bisa mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru yang sebelumnya itu belum pernah diketahui. Kemudian yang kedua yaitu verifikasi. Verifikasi itu adalah sebuah bentuk penelitian yang bertujuan untuk dapat melakukan sesuatu bentuk pengujian dari sebuah teori yang sudah pernah ada. Tujuan dari verifikasi ini yaitu dapat meningkatkan kualitas informasi yang didapat. Kemudian yang terakhir yaitu ada development. Development yaitu bentuk dari sebuah penelitian yang memiliki tujuan supaya dapat mengembangkan suatu penelitian yang ada. Nah, apa sih manfaat dari penelitian itu? Manfaat penelitian yaitu uraian untuk menunjukkan bahwa suatu permasalahan itu layak untuk kita teliti, serta untuk menunjukkan adanya signifikan masalah yang akan kita teliti tersebut. Penelitian itu memberikan sebuah informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan dan membuat suatu keputusan. Pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik manfaat penelitian. Yang pertama ada analitik.
teoritis. Peneliti harus membuat atau menulis dengan secara analitis berdasarkan dengan sebuah data atau informasi yang terdapat di dalam sebuah penelitian atau karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua yaitu harus bersifat sistematis dan logis. Manfaat dari kita meneliti secara sistematis dan logis itu yaitu agar mudah dipahami serta memberikan manfaat bagi pembaca atau target dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, poin ketiga yaitu harus bersifat ilmiah. Manfaat penelitian yang bersifat ilmiah harus disusun dengan penuh pertanggungjawaban. Artinya yaitu peneliti harus mampu mempertanggungjawabkan valid atau kebenaran yang tercantum di dalam penelitian tersebut. Yang keempat atau terakhir yaitu tentang efisien dan bermanfaat. Jangan hanya menulis untuk melengkapi unsur di dalam pendahuluannya saja. Manfaat penelitian harus benar-benar disusun seefisien mungkin sehingga dapat dipahami banyak orang, khususnya oleh pembaca dan seorang yang akan dituju. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang dimana manfaat penelitian secara teoritis ini berguna untuk dapat mengembangkan suatu ilmu yang telah diteliti tersebut. Kemudian, fungsi manfaat teoritis ini yaitu untuk menjelaskan apakah teori dari penelitian sebelumnya masih relevan untuk dipakai atau tidak sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis yang berisi tentang mengenai penjelasan sebuah manfaat yang berguna untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada di dalam penelitian tersebut secara praktis. Fungsi dari pembuatan manfaat penelitian yaitu memberikan kita informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan sebuah permasalahan dan membuat sebuah keputusan.